Recording in progress. Selamat malam teman-teman. Baik, terima kasih. Jadi hari ini tuh kita akan melakukan sesi konseling postmodern dengan pendekatan SFBC. Nah, permasalahan yang akan kita konseling hari ini tuh kurang percaya diri saat presentasi. Adapun teknik utama yang akan saya gunakan itu scaling question, compliment, dan test assessment. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling, saya ingin memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Zulkifli sebagai konselor pada sesi konseling kali ini. Saya Syahrini Amna berperan sebagai konseling dalam sesi konseling hari ini. Dan saya Asti Utami berperan sebagai observer pada sesi konseling hari ini. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan memulai sesi konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah bersedia mengikuti sesi konseling hari ini melalui Zoom. Sebelum kita mulai, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Iya, terdengar jelas Pak. Nah, baik. Terima kasih sudah memastikan. Nah, saya juga ingin memastikan apakah kamu berada di tempat yang cukup nyaman untuk mengikuti sesi konseling ini. Iya Pak, saya sedang berada di ruang tamu, jadi saya rasa sudah cukup tenang Pak kondisinya di sini. Nah, baik sekali. Sebelum kita mulai berbicara lebih jauh, saya ingin menanyakan bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Hanya saja agak lelah hari ini Pak, karena kegiatan di sekolah itu cukup banyak. Nah, jadi hari ini tuh terasa cukup melelahkan karena kegiatan belajar di sekolah itu cukup padat. Iya Pak. Nah, terima kasih karena walaupun merasa lelah, kamu tetap meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling ini. Nah, untuk memastikan itu menunjukkan kamu memiliki kepedulian terhadap dirimu sendiri. Iya Pak, saya hanya ingin mencoba memperbaiki rasa percaya diri saya. Nah, baik. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan, saya ingin menjelaskan bahwa semua yang kamu bicarakan dalam sesi itu akan dijaga kerahasiaannya. Nah, kamu juga bebas menyampaikan apa yang kamu rasakan itu tanpa takut dinilai. Baik Pak. Nah, untuk sesi hari ini itu kita memiliki waktu sekitar 15-20 menit. Apakah kamu bersedia menggunakan waktu tersebut untuk berbagi cerita? Iya Pak, saya bersedia. Nah, baik, terima kasih. Sebelum kamu bisa mulai menceritakan apa yang ingin kau bahas hari ini. Saya merasa Pak agak kurang percaya diri saat harus presentasi di kelas Pak. Nah, jadi kamu tuh merasa kurang percaya diri ketika harus berbicara di depan teman-teman kelas, begitu? Iya Pak, betul sekali. Nah, apa yang biasanya kamu rasakan itu ketika guru meminta kamu untuk presentasi? Biasanya Pak, kalau saya diminta untuk presentasi itu, saya langsung merasa gugup Pak. Jadi rasa gugup itu muncul ketika kamu mengetahui bahwa kamu harus berbicara di depan kelas. Iya Pak. Nah, apa yang biasanya terjadi pada dirimu ketika rasa gugup itu muncul? Kalau dalam kondisi seperti itu Pak, biasanya saya merasa jantung saya itu berdebar lebih kencang. Terus kadang tangan saya itu Pak berkeringat Pak. Nah, berarti itu tubuhmu juga bereaksi ketika kamu merasa gugup. Misalnya jantung berdebar dan tangan berkeringat. Iya Pak, betul Nah, sekali. ketika kamu itu sudah berada di depan kelas, apa yang biasanya terjadi? Biasanya Pak, kalau dalam kondisi seperti itu, saya kadang jadi lupa apa yang ingin saya sampaikan Pak. Nah, jadi walaupun kamu itu sudah mempersiapkan materi sebelumnya, saat berada di depan kelas, pikiranmu itu bisa terasa kosong. Iya Pak, seperti Nah, itu. bagaimana dengan reaksi teman-temanmu di kelas ketika kamu presentasi?
Sebenarnya Pak, kalau saya lagi presentasi dan eh, apa ya, biasanya saya lihat mereka itu biasa saja Ji Pak, tapi saya yang tetap merasa tidak percaya diri Pak. Nah, jadi walaupun teman-temanmu itu tidak memberikan reaksi yang negatif, kamu itu tetap merasa kurang yakin dengan dirimu sendiri. Iya Pak, betul sekali Pak. Nah, ketika kamu melihat teman-temanmu memperhatikanmu saat presentasi, apa yang biasanya kamu pikirkan saat itu? Biasanya Pak langsung saya tuh merasa mereka ini sedang menilai saya Pak. Nah, jadi ketika melihat teman-temanmu memperhatikanmu itu, kamu merasa seolah-olah mereka sedang menilai apa yang kamu katakan. Iya Pak, itu yang bikin saya semakin gugup Pak. Nah, terus apa yang biasanya kamu lakukan untuk mencoba mengatasi rasa gugup tersebut saat presentasi berlangsung? Kalau seperti itu Pak, biasanya itu saya coba lihat catatan lagi Pak supaya saya itu tidak terlalu panik. Nah, itu berarti kamu sudah mencoba mencari cara agar tetap bisa melanjutkan presentasi meskipun merasa gugup. Terus namun kamu tetap berusaha maju ketika mendapat tugas presentasi. Nah, itu menunjukkan bahwa kamu memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Iya Pak, walaupun saya merasa gugup, saya tetap memberanikan diri untuk mencoba Pak. Nah, saya menghargai usaha yang telah kamu lakukan. Tidak semua orang itu berani untuk tetap maju meskipun ketika merasa gugup. Iya Pak. Nah, tadi itu kamu sudah menjelaskan bahwa kamu itu sering merasa gugup ketika harus presentasi di depan kelas. Nah, sekarang saya ingin mengajak kamu untuk melihat situasi ini dengan menggunakan sebuah skala. Baik Pak. Nah, bayangkan ada skala dari 0 sampai 10. Nah, di mana angka 0 itu berarti kamu sangat tidak percaya diri saat presentasi. Sedangkan 10 itu berarti kamu sangat percaya diri. Nah, menurut kamu sekarang kamu di angka berapa? Kalau menurut saya Pak, mungkin saya berada di angka 4 Pak. Nah, baik. Jadi kamu itu menilai dirimu sendiri berada di angka 4 dalam hal kepercayaan diri saat presentasi. Iya Pak. Nah, saya penasaran, kenapa kamu memilih angka 4 dan bukan angka yang lebih rendah seperti angka 1 atau 2? Karena saya tetap mencoba presentasi Pak, walaupun saya gugup, terus kadang reaksi tubuh saya juga berlebihan, tapi saya tetap berani mencoba Pak. Nah, berarti walaupun merasa gugup itu kamu tetap maju dan berusaha menjelaskan materi. Iya Pak. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kamu itu memiliki keberanian untuk mencoba. Nah, tidak semua siswa itu berani tetap maju ketika merasa gugup. Nah, Iya Pak. misalnya kalau suatu saat angka 4 ini naik menjadi angka 5, menurutmu apa yang akan berbeda saat kamu presentasi? Kalau menurut saya Pak, mungkin kalau saya naik eh, dari angka 4 ke 5, di situ artinya saya mungkin ya Pak, saya bisa berbicara dengan lebih lancar. Nah, jadi kamu itu sudah bisa membayangkan dirimu menjelaskan materi dengan lebih tenang dan tidak terlalu gugup. Iya Pak. Nah, menurutmu apa yang bisa membantu kamu untuk bergerak dari angka 4 ini ke angka 5? Mungkin apa ya? Saya mungkin harus lebih siap Pak sebelumnya presentasi. Nah, kalau begitu, mari kita coba pikirkan langkah-langkah kecil yang bisa membantu kamu supaya merasa lebih siap sebelum presentasi. Baik Pak. Nah, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan sebelum hari presentasi itu? Kalau menurut saya Pak, mungkin
saya itu bisa latihan menjelaskan materinya, Pak, terlebih dahulu. Nah, itu ide yang terdengar bagus. Nah, dengan latihan sebelumnya, kamu bisa lebih terbiasa menjelaskan materi. Iya, Pak. Nah, bagaimana kalau kamu mencoba latihan menjelaskan materi sekitar 5 sampai 10 menit di rumah sebelum presentasi? Sepertinya kalau hal itu mungkin saya bisa lakukan itu, Pak. Nah, kamu bisa latihan di depan cermin atau mencoba menjelaskan materi tersebut kepada anggota keluarga. Eee, itu ide yang bagus ya, Pak, berlatih di depan cermin, lalu saya juga bisa mencoba menjelaskan mungkin saya bisa menjelaskan kepada adik saya, Pak. Nah, itu ide yang sangat baik. Dengan menjelaskan kepada orang lain itu kamu bisa lebih terbiasa berbicara. Iya, Pak. Nah, menurutmu berapa kali kamu bisa melakukan latihan seperti itu dalam seminggu? Kalau latihan seperti itu, saya perkirakan mungkin 2 atau 3 kali, dalam seminggu, Pak. Nah, baik. 2 atau 3 kali latihan ini sudah merupakan langkah yang sangat baik untuk memulai perubahan. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya ingin merangkum sedikit pembicaraan kita. Iya, Pak, silahkan. Nah, nah, hari ini itu kita menceritakan bahwa kamu sering merasa kurang percaya diri ketika harus presentasi di depan kelas. Nah, namun kamu juga menyadari bahwa sebenarnya kamu tetap berusaha maju dan menjelaskan materi, walaupun merasa gugup. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki keberanian untuk mencoba. Iya, Pak. Nah, kita juga melihat bahwa saat ini kamu menilai kepercayaan dirimu itu berada di angka 4 dari 10. Iya, Pak. Nah, sebagai langkah kecil, kamu akan mencoba latihan menjelaskan materi itu sekitar 5 sampai 10 menit di rumah sebelum presentasi. Iya, Pak, saya akan mencoba melakukannya. Nah, saya menghargai usaha kamu untuk mencoba langkah tersebut. Perubahan biasanya dimulai dari langkah-langkah kecil seperti ini. Iya, Pak. Nah, terus pada pertemuan berikutnya itu kita bisa melihat bagaimana pengalamanmu setelah mencoba latihan tersebut. Baik, Pak. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin menanyakan satu hal lagi. Nah, bagaimana perasaanmu setelah kita membicarakan masalah ini bersama? Saya itu, Pak, merasa sedikit lega ya, Pak, karena, saya itu bisa berbagi cerita, dan apa ya, seperti mengeluarkan, unek-unek atau apa yang saya rasakan, Pak. Nah, saya itu sangat senang mendengar itu. Nah, berbagi cerita itu seringkali menjadi langkah awal untuk memahami diri sendiri dan menemukan solusi yang lebih baik. Iya, Pak. Nah, saya juga melihat kamu memiliki kemauan yang kuat untuk mencoba memperbaiki keadaanmu. Itu merupakan salah satu hal yang sangat positif. Iya, Pak. Nah, Eh, kalau begitu kita akhiri sesi konseling hari ini. Semoga langkah kecil yang kamu lakukan dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri. Oke. Nah, selanjutnya mari kita lihat observer. Ya, lanjut. Baik, setelah saya mengamati proses konseling yang kalian lakukan itu, proses konselingnya itu telah berjalan dengan cukup baik, di mana konselor mampu membangun raport dengan konseli sehingga tercipta suasana yang nyaman dan terbuka. Dan penggunaan teknik scaling question itu
dapat membantu konseli merefleksikan tingkat kesulitan yang dialami serta menyadari adanya kemungkinan perubahan. Dan konselor juga memberikan komplimen yang tepat sehingga bisa meningkatkan rasa percaya dirinya konseli. Dan selain itu di bagian task achievement-nya itu yang diberikan cukup relevan dengan permasalahan konseli, yaitu kesulitan berkonsentrasi karena penggunaan media sosial. Nah, kedepannya juga konselor dapat lebih memperdalam eksplorasi perasaan konseli agar proses konselingnya itu menjadi lebih menjadi lebih mendalam dan terarah pada solusi yang lebih spesifik. Mungkin itu saya kembalikan. Oke. Recording stopped.